Shalom adik-adik, ketemu lagi di minggu pagi ini. Gimana kabar kalian semuanya? Ada sukacita? Wah, kakak Christine melihat ada yang bersuka cita. Ayo kita siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya. Yang belum mandi, ayo cepet mandi. Kita mau ibadah hari ini, kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau menari, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kalian siap? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat adik-adik di rumah. Terima kasih buat anak-anak Joyki di rumah Tuhan yang setia melihat ibadah online pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Kau memberkati mereka biar pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita. Kami Tuhan penuh dengan pujian. Kami Tuhan boleh memberi yang terbaik, sukacita Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan, pujian, penyembahan Tuhan itu yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau memberkati adik-adik, memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka sehingga mereka boleh bersuka cita, boleh bersorak-sorai, menyanyi, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Adik-adik di rumah sudah siap? Joyki di rumah sudah siap? Wah, mana suaranya? Wah, pasti semua sudah siap. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan sebab kita adalah anak raja. Cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah pakai baju yang bagus. Wah, keren. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita mau sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh mempunyai kekuatan yang baru. Meskipun kami masih ibadah online Tuhan, kami percaya Kau yang melingkupi kami Bapa, Kau yang melingkupi anak-anak di rumah Tuhan, Joyki di rumah, adik-adik yang di rumah Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu. Bahkan kami sudah Tuhan bersuka cita buat Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau baik buat kami, baik buat setiap adik-adik di rumah, baik buat semua anak-anak Joyki di rumah Tuhan. Kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan setiap pikiran kami, hati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk boleh mendapatkan kekuatan yang baru buat kami Tuhan, buat adik-adik semuanya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami taat, buat kami tetap setia mendengarkan, tetap setia untuk boleh Tuhan mengetahui firman-Mu yang besar, yang penuh kuasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang seorang anak muda bernama Yusuf. Dia adalah anak dari bapak Yakub, ibunya bernama Rahel. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Di rumahnya, Yusuf menjadi anak kesayangan bapaknya. Bahkan, ia pernah diberikan baju yang sangat indah oleh bapaknya. Namun sayang, hal itu membuat saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seorang binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada bapaknya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan baju jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia di dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seorang kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena hasutan dari istri Potifar, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kemudian Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga.
Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Mereka berdua menceritakan mimpi mereka. Beberapa hari kemudian terjadilah apa yang Yusuf ceritakan. Juru minuman ditinggikan raja dan juru roti digantung oleh raja. Tetapi juru minuman melupakan Yusuf di dalam penjara. Nah, adik-adik juga harus dapat seperti Yusuf ya. Ketika adik-adik diisengin, digodain, dipukul, dicubit, mainannya direbut, diejek oleh orang lain, oleh teman-teman, tidak boleh membalas dan harus memaafkan orang tersebut. Adik-adik pasti bisa melakukan dengan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Pesan dari Kak Diana, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu memberikan kasih kita kepada orang lain, teman kita, saudara kita, mama papa. Jadi kita bisa menjadi anak kesayangan Tuhan seperti Yusuf. Oke? Jangan lupa ya pesan Kak Diana. Jadilah anak menjadi yang kesayangannya Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, jangan takut bermimpi seperti Yusuf. Kadang Tuhan bisa berbicara melalui atau lewat mimpi kita. Jadi kalian harus bermimpi yang besar. Apa yang kau cita-citakan, apa yang kau inginkan, mimpikanlah itu dan doakan, pasti semuanya akan terjadi. Oke? Dadah, sampai jumpa minggu depan Joy Kid. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau buat kreativitas dari firman Tuhan hari ini. Kreativitasnya yaitu kita mau buat jubah Yusuf, jubah yang dikasih oleh bapaknya kepada Yusuf. Ayo kita buat, kita siapkan alat-alatnya ya. Alat-alatnya yang pertama kita punya gunting. Nah, yang kedua kita punya kalian sediakan lem. Lalu kalau di rumah kalian punya pensil nggak apa-apa, atau pakai spidol kecil atau besar seperti ini. Selanjutnya kita pakai kertas lipat yang warna-warna ya. Kalian boleh pakai apa aja yang di rumah, misalnya kertas yang berwarna-warna, kertas yang pokoknya yang warna-warna deh, yang terang-terang kayak gini. Pasti adik-adik punya di rumah ya. Terus yang selanjutnya kita punya kertas buffalo warna putih.
Nah, masih kosong. Sama kertas buffalo yang warna merah. Nah, ayo kita buat yuk. Pertama-tama kita mau buat polanya dulu ya. Pola gambar jubah. Gampang kok, nggak susah. Nah, seperti ini. Kita gambar di rumah, polanya seperti ini ya. Minta bantuan sama mama sama papa ya, kalau kalian nggak bisa membuatnya. Kalau sudah buat pola seperti ini, kita ambil gunting. Nah, kita gunting deh. Nah, jadinya udah seperti ini adik-adik. Nah, pasti kalian bisa ya. Kalau sudah dipotong seperti ini, lalu kita lem di kertas warna merah. Kita tempel di atas kertas warna merah seperti ini ya. Ayo kita tempel dulu ya. Tadam, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, kalian bisa minta bantuan sama mama papa ya. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, lalu kita tempel jubahnya ini dengan kertas lipat yang tadi. Nah, kertas lipatnya yang ini kita potong kecil-kecil ya. Kita potong bentuk kotak-kotak ya, jangan besar-besar, kecil-kecil aja. Nah, ini. Nah, yang tadi kertasnya sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tempel di jubahnya Yusuf ini. Ayo kita tempel yuk. Kalian boleh minta bantuan sama mama papa, boleh kerja bareng sama mama papa, boleh sama adik-adik, sama saudara. Nah, kita tempel dulu ya. Kita lem kertasnya, kita tempelin. Kita lem lagi warna yang lain. Kita tempel lagi, kita ambil lagi warna yang lain. Kita lakukan ini sampai habis ya, sampai semua jubah Yusuf penuh dengan kertas lipatnya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bagus kan? Ini dia jubah Yusuf. Jubah yang dikasih sama bapaknya Yusuf. Wah, indah bukan jadinya? Kalian bisa buat di rumah ya, sama mama papa, sama adik-adik, sama saudara. Jangan lupa ya, kalau sudah kalian foto dan kirim di Instagram di bawah ini. Dadah, sampai ketemu minggu depan.